hampir 3 bulan, Indonesia dilanda wabah pandemi coronavirus. Seperti patuh kepada tren dunia, usai Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan dunia mengalami pandemi virus corona, kemudian Indonesia, khususnya Jakarta, yang menjadi epicentrum penyebarannya, memulai langkah penanganan virus corona. Tarik-menarik antara Gubernur DKI dan pemerintah pusat seperti tak kunjung selesai menarik simpati dan perhatian publik dunia nyata maupun maya dengan penetapan Jakarta lockdown atau tidak. Alhasil, jalan tengah yang diambil oleh pemerintah pusat dengan menggunakan istilah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB harus dilakukan. 13 minggu sudah Jakarta PSBB dijalankan dengan pembatasan segala sektor dan penghentian hampir semua kegiatan. Sekolah, pasar, dan kantor dilakukan untuk meredam penyebaran virus yang sudah menewaskan ribuan korban jiwa. Jakarta sebagai barometer Indonesia memulai babak baru setelah tren pandemi menurun. Gubernur DKI Jakarta menyatakan masa transisi PSBB untuk warga tanpa meninggalkan status PSBB yang sudah ditetapkan sebelumnya, membuat masyarakat harus mulai beradaptasi dengan kondisi new normal. Pakar komunikasi Effendi Ghazali dalam pernyataannya mengatakan masyarakat Indonesia harus membiasakan dirinya untuk mulai melakukan herd immunity dengan mampu membangun kekebalan tubuh bersama untuk bisa meminimalkan resiko tertularnya masyarakat dari virus corona. Paradigma lockdown kita kan tidak karena dananya nggak cukup. Oke, PSBB ini agak relatif relax nih, ya kan? Tapi kalaupun benar kita mau menuju ke herd immunity atau kekebalan bangsa atau kekebalan masyarakat, itu ada syarat-syaratnya, yaitu teman-teman kita yang rentan imunokompromis itu, mereka pada usia tertentu dengan penyakit-penyakit bawaan seperti darah tinggi, kencing manis, jantung, kanker, bronkitis, asma, hepatitis misalnya, itu mendapat perhatian yang khusus. Apakah di daerah-daerah tertentu di RT RW kita atau dibawa ke hotel-hotel tertentu dengan perlakuan khusus supaya grafiknya itu tidaklah grafik yang tiba-tiba ekstrim naik atau mereka ini tanpa sadar menjadi orang yang terpapar dan kemudian bisa parah akibatnya karena pada usia-usia tertentu dengan tunggangan penyakit-penyakit tadi. Kalau kita tidak memperlakukan ini dengan baik, ini bukan persoalan peradaban nasional saja, internasional. Negara lain juga memperhatikan, dan hal-hal seperti ini akan menutup pergaulan kita di tingkat internasional. Kita boleh begini-gini saja di sini, tapi misalnya nggak boleh ke negara lain, dan itu kan mengganggu lalu lintas kita, komunikasi, perdagangan, dan lain sebagainya. Effendi menilai herd immunity yang dibangun sangat harus menjaga kelompok masyarakat yang rentan dengan usia di atas 45 tahun. Apalagi disertai dengan membawa penyakit bawaan yang kemungkinan lebih beresiko untuk terjangkit virus corona. Sosialisasi new normal mulai didengungkan oleh pemerintah Jakarta, ditandai dengan membuka secara bertahap fasilitas umum dan fasilitas publik dengan mengurangi kapasitas, menerapkan dan menjaga protokol kesehatan, serta melakukan peringatan secara humanis untuk dilakukan oleh masyarakat. New normal memberikan kebiasaan baru bagi masyarakat Jakarta, menjaga jarak dalam sosialisasi, tidak berkumpul dalam banyak orang, serta menjaga kebersihan diri dan orang sekitar dipaksakan
serta dibiasakan melekat paradigma berpikir baru dalam diri masyarakat Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia melalui Kadif Humas Inspektur Jenderal Argo Yuwono senada dengan Effendi Ghazali untuk mampu mendorong terciptanya role model kampung tangguh terhadap serangan COVID-19 dan cepatnya tercipta era new normal. Bagaimana berkaitan dengan pandemi ini? Semuanya mengharapkan cepat berakhir ya. Dengan cepat berakhir itu tentunya ya dengan menerapkan namanya new normal, tata kehidupan baru. Artinya bahwa dengan tata kehidupan baru itu, dengan pandemi corona ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Jadi ini adalah suatu kebiasaan yang mengingatkan gitu ya. Kita saling mengingatkan. Gitu. Perintah lewat RT. Setelah berkembang ke RW dan ke kampung. Kampung makanya di Jawa Timur juga ada namanya kampung tangguh. Ya, di Jawa Tengah ada kampung siaga. Ya. Nanti semuanya sebagai role model ini bisa dimanfaatkan. Konsep new normal seperti tak ada pilihan untuk menahan laju pandemi corona di Indonesia. Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani menjelaskan tidak bisa menggunakan role model penanganan COVID-19 seperti yang digunakan oleh negara-negara yang punya kekuasaan absolut karena dinilai kurang efektif. Menyimpulkan bahwa ternyata dalam penanganan COVID-19 ini negara yang sangat represif, yang otoriter, yang kendalinya sangat padu di tingkat pusat dan lain-lainnya itu adalah yang terbaik. Saya rasa itu juga kesimpulan yang terburu-buru. Kita harus melihat bahwa soal penanganan COVID-19 ini, soal kita membuka new normal ini, kuncinya adalah disiplin. Disiplin pada 3 hal yang sering berulang-ulang kita sampaikan, yaitu cuci tangan, social distancing, kemudian masker. Itu adalah sesuatu hal yang wajib. Nah, kemudian tentu new normal butuh semacam regulasi, pengaturan-pengaturan seperti apa konsep new normal yang dimaksud, bagaimana mengaturnya, siapa yang diatur, bagaimana dan lain-lain. Itu saya rasa itu adalah proses-proses yang sebetulnya sudah dicicil dari sekarang oleh kementerian-kementerian kesehatan, Pan-RB, Kementerian Agama, yang sebetulnya itu di ujungnya itu adalah bentuk dari mempersiapkan new normal. Apapun bentuk penanganan pandemi COVID-19, PSBB, lockdown, dan kemudian new normal, akan mampu menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi, juga menyelamatkan seluruh masyarakat bangsa. Hendaknya kejadian wabah ini bisa menjadi momentum pemersatu bangsa untuk beranjak dari wabah dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Akankah kita mampu dan bisa? Semoga kita bisa.